wabarakatuh. Nama saya Ratna Arisanti dari SMP Negeri 31 Atap Bantarkawung. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan 2020 angkatan yang pertama dengan nomor UKG-nya 2015013655075. Saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 17 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini, semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Jangan lupa setiap hari kita selalu cuci tangan sesering mungkin supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit atau berbagai macam virus. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan Mas Yogi dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa kok hari ini dia tidak masuk? Kalau dia sakit, kita doakan semoga Ruskim cepat sembuh ya. Untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi, di mana kompetensi dasar dan IPK-nya adalah untuk kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel, di mana untuk indikatornya adalah siswa mampu menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Itu untuk kompetensi dasar dan IPK-nya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu pada tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita capai adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi dengan benar. Selanjutnya, untuk manfaat dalam mempelajari persamaan linier dua variabel, yaitu kita dapat menentukan harga barang yang akan kita beli. Kemudian bisa mencari nilai tunggal dari suatu barang. Yang ketiga, bisa menentukan laba maksimum dan minimum. Ini manfaat yang akan
sama dengan 4 merupakan persamaan limit dua variabel dengan variabelnya apa? M dan N. Variabelnya M dan N. Untuk penyelesaian SPLDP kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, kita bisa gunakan dengan metode eliminasi. Yang kedua, bisa kita gunakan metode substitusi. Dan yang ketiga, bisa kita gunakan dengan cara grafik. Ya. Soal berikut ini. Ibu, misalnya ibu ya, ibu berbelanja ke pasar. Ibu membeli 2 buah celana dan 2 buah kaos dengan harga Rp150.000. Kita lihat contoh soal yang ada pada papan tulis. Di situ, misalnya ibu membeli 2 buah celana dan 2 buah kaos dengan harga Rp150.000. Kemudian bibi membeli celana, 1 buah celana dan 2 buah kaos dengan jenis yang sama. Harganya adalah Rp125.000. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapakah harga 1 celana dan harga 1 kaos? Cara penyelesaiannya adalah kita melakukan pemisalan terlebih dahulu. Kita misalkan untuk harga celananya dengan X. Kemudian harga kaos kita misalkan dengan Y. Sehingga bentuk atau model matematika dari soal tadi, kan tadi ibu membeli 2 buah celana, ya berarti kita model matematikanya ada 2X. Kemudian membeli lagi 2 buah kaos, berarti 2Y. 2X ditambah 2Y. Harganya berapa? Harganya Rp150.000. Dari tadi yang dibeli ibu, berarti model matematikanya adalah 2X ditambah 2Y sama dengan Rp150.000. Kemudian X ditambah tadi membeli 2 buah kaos, berarti 2Y sama dengan Rp125.000. Ini untuk model matematikanya. Maka setelah model matematikanya kita peroleh, kita langsung menuju ke metode yang akan kita gunakan, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi. Yang akan kita eliminasi terlebih dahulu yaitu variabel Y. Sebetulnya bebas, bisa Y dulu atau bisa X dulu yang akan kita eliminasi. Kita eliminasi variabel Y, maka 2X ditambah 2Y sama dengan Rp150.000. Persamaan yang kedua, X ditambah 2Y sama dengan Rp125.000. Sini, karena kan koefisien dari Y sudah sama, ya, koefisien dari Y-nya sudah sama, maka kita tinggal kurangkan, ya, kita tinggal kurangkan atau kita tinggal mengurangi. Sehingga 2X dikurangi X adalah X, 2Y dikurangi 2Y 0 sama dengan Rp150.000 dikurangi Rp125.000 sama dengan Rp25.000. Langkah yang kedua, kita akan mengeliminasi variabel X. Kita tuliskan lagi persamaannya. Yang pertama 2X ditambah 2Y sama dengan Rp150.000. Persamaan yang kedua yaitu X ditambah 2Y sama dengan Rp125.000. Sama. Ya, saya ulangi. Karena nilai X ini akan kita eliminasi, maka koefisien X ini nilainya harus sama dari persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, kita tulis dulu persamaannya. 2X ditambah
Guru secara eksamen. Misalkan X harga 1 buah buku, Y harga 1 buah pena. Langkah kedua, membuat model matematika harga 3 buah buku tulis dan 2 buah pena adalah Rp13.000, sehingga persamaannya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan Rp13.000. Harga 4 buku tulis dan 3 buah pena adalah Rp18.000, sehingga persamaannya adalah 4X tambah 3Y sama dengan Rp18.000. Jadi SPLDP-nya dari permasalahan tersebut adalah 3X ditambah 2Y sama dengan Rp13.000. 4X ditambah 3Y sama. Itu tadi pemaparan dari kelompok 4. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah langkah 1 dan langkah 2 sudah sama atau belum? Sama. Untuk langkah yang ketiga, silakan dari kelompok yang lain. Ada yang mau maju lagi? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Sani. Untuk langkah ketiga, menyelesaikan masalah SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi. Eliminasi variabel Y, maka koefisien dari Y harus sama untuk mencari nilai X. 3X ditambah 2Y sama dengan 13.000. 4X ditambah 3Y sama dengan 18.000. 3 dikali 3 sama dengan 9X. 3 dikali 2Y sama dengan 6Y. 3 dikali 13.000 sama dengan 39.000. 2 dikali 4X sama dengan 8X. 2 dikali 3Y sama dengan 6Y. 2 dikali 18.000 sama dengan 36.000. 9X dikurangi 8X sama dengan 1X. 6Y dikurangi 6Y sama dengan 0. 39.000 dikurangi 36.000 sama dengan 3.000. X sama dengan 3.000. Jadi harga 1 buah buku adalah 3.000. Itu tadi pemaparan dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi dari pemaparan kelompok 3? Apakah hasilnya sudah sama? Hasilnya sudah sama? Sama. Kita lihat untuk soal nomor 1. Tadi soalnya adalah Nadira dan Nisa mengunjungi toko buku pada hari Minggu. Nadira membeli 3 buku tulis dan 2 buah pena dengan harga Rp13.000. Sedangkan Nisa membeli 4 buah buku tulis dan 3 buah pena seharga Rp18.000. Hitung harga masing-masing buku dan pena yang dibeli Nadira dan Nisa.
masing-masing buku dan pena yang dibeli Nadira dan Nisa. Maka kita lakukan langkah yang pertama, yaitu dengan melakukan pemisahan terlebih dahulu. Langkah yang kedua, membuat model matematika. Harga 3 buah buku tulis dan 2 buah pena adalah 13.000. Barangkali ada yang masih salah, kita cocokkan kembali. Untuk nomor 1, dilihat lagi LKS-nya. Sehingga persamaan 3 buah pena adalah Rp18.000. Sehingga persamaannya adalah 4X dan tambah 3Y sama dengan 18.000. Itu untuk persamaan yang kedua. Dengan mengeliminasi variabel Y, maka koefisien dari Y harus sama. Kita masukkan persamaan yang pertama, 3X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Persamaan yang keduanya, 4X ditambah 3Y sama dengan 18.000. Karena yang akan kita eliminasi variabel X, maka koefisien X-nya harus bernilai sama. Sehingga persamaan yang pertama kita kalikan 3, persamaan yang kedua dikalikan 2. 9X, 3 kalikan 2Y sama dengan 6Y. 3 kalikan 13.000 sama dengan 39.000. Persamaan yang kedua, 4X dikalikan 2, 8X. 2 dikalikan 3Y, 6Y. 2 dikalikan 18.000 sama dengan 36.000. Maka kita tinggal mengurangi saja. Sehingga 9X dikurangi 8X adalah 1X. 6Y dikurangi 6Y sama dengan 0. 39.000 dikurangi 36.000 sama dengan 3.000. Maka X-nya adalah 3.000. Jadi harga 1 buah buku adalah Rp3.000. Kemudian yang kedua adalah variabel X-nya. Sehingga langkahnya sama. Ya, langkahnya sama. Berarti dari situ kita temukan bahwa harga 1 buah penanya adalah Rp2.000. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Sudah. Silakan untuk nomor 2. Untuk nomor 2, barangkali ada yang mau maju, silakan. Silakan untuk yang nomor 2, barangkali ada yang mau memaparkan nomor 2. Silakan. Siapa? Saya. Oh, Mas Yogi, silakan dibacakan di situ, Mas Yogi. Yang lain menyimak dan dilihat LKS kelompok masing-masing. Dengarkan Mas Yogi mau memaparkan hasil diskusinya untuk nomor 2. Untuk eliminasi variabel X, maka koefisien dari X harus sama. 5X tambah 2Y sama dengan 6. X tambah Y sama dengan 6. 5 kali 5X tambah 2Y sama dengan min 6. 5X tambah Y sama dengan 30. 1Y sama dengan min 36. Y sama dengan min 36. Tepuk tangan untuk pemaparan dari kelompok 3. Oke, itu pemaparan dari kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah hasilnya sama? Sama. Untuk kelompok 1, hasilnya bagaimana? Sama. Sudah betul ya jawaban yang dipaparkan oleh Mas Yogi dari kelompok 3.
dengan menghilangkan salah satu peubahnya, yaitu dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Kemudian cara untuk menghilangkan salah satu peubahnya yaitu dengan cara memperhatikan tandanya. Apabila tandanya sama, positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka untuk mengeliminasinya yaitu dengan cara mengurangkan. Dan sebaliknya, apabila tandanya berbeda, maka gunakanlah sistem penjumlahan. Ya, itu kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Setelah kita mempelajari materi SPLGP dari kegiatan awal, inti sampai terakhir, apakah pembelajarannya sudah menyenangkan atau belum? Menyenangkan. Sudah menyenangkan atau belum? Menyenangkan. Alhamdulillah. Kalau sudah menyenangkan berarti tepuk tangan untuk kita semua. Silakan untuk PR-nya dikerjakan di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan karena sekarang ini musim pandemi ya. Jaga kesehatan kita. Jangan sampai kita sakit atau tidak masuk sekolah karena sebentar lagi kita akan menghadapi PAS ya. Tetap semangat jaga kesehatan dan semoga kita selalu diberikan kenikmatan